Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi aku ucapkan dari studio Anak Batak. Aku berusaha membuat video yang cukup pendek agar video ini cepat menyebar dan sampai kepada telinga Menahem Ali. Kenapa aku membuat seperti itu? Agar Menahem Ali merespon, agar dia jangan berkoar-koar. Karena aku lihat Menahem Ali ini selalu berkoar-koar ya di satu channel orang Islam tentunya. Dia membahas-bahas Alkitab dan mengambil nubuatan nabinya dari Alkitab. Menahem Ali, kalau kau mencari nubuatan nabimu di dalam Alkitab, aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu. Kenapa aku katakan aku bisa membantumu? Karena aku mengerti Alkitab. Tetapi aku ingin merespon dulu apa yang kau ucapkan, yaitu seperti yang tertulis di dalam Taurat, Jabur, dan Injil yang ada di kitab sucimu. Lalu kau mengatakan, Taurat yang ada di dalam kitab sucimu itu adalah Taurat yang kami pakai. Itu salah. Salah sekali. Itu salah sekali. Berbeda. Menahem Ali, berbeda, bukan sama. Torah, Jabur, dan Injil yang kamu maksud itu bukanlah yang ada di dalam Alkitab kami. Contoh, inilah Torah. Sebentar ya, mana Ali ya. Nah, ini. Inilah Torah. Di sini tidak ada Muhammad. Mana Ali. Inilah Torah. Di sini tidak ada Muhammad. Torah tidak kenal Muhammad. Di sini tidak ada Muhammad, Menahem Ali. Kau mau buka dari mana? Torah itu maksudnya kitab yang ditulis Musa. Itu kami bagi dalam 5 bagian. Di situ tidak ada Muhammad. Di situ tidak ada nubuatan tentang nabi dari Arab. Waroka bin Naufal tidak pernah berbicara tentang Torah. Ini Torah. Di sini tidak ada Muhammad. Di sini tidak ada nabi dari Arab. Tidak ada. Nah, Menahem Ali, tolong kalau setelah video ini sampai kepadamu, silakan kita berdiskusi secara tatap muka ataupun di YouTube. Silakan kau menggugat apa yang ada di dalam Alkitab. Dan aku menggugat kenabian Muhammad. Berani enggak kau? Kalau kau berani, silakan saja. Silakan saja kalau kau berani. Aku menggugat kenabian Muhammad. Dan kau menggugat apa yang ada di dalam Torah ini. Nah, lalu berikutnya, Jabur. Di dalam kitab sucimu, di dalam Al-Quran dikatakan ada Jabur. Jabur bukan Mazmur, bukan. Jabur itu bukan Mazmur. Menurutmu yang menulis Jabur itu siapa? Kalau di dalam iman Islam, yang menulis Jabur itu Daud. Jabur Daud. Itulah menurut iman Islam. Jabur Daud. Jabur Daud namanya. Kalau bagi kami, kitab Mazmur itu tidak hanya ditulis David. Tidak hanya ditulis Raja Daud. Kalau kalian menyebutnya Daud. Yang menulisnya banyak. Ada Asaf. Kau kenal enggak dengan Asaf? Bukan hanya Daud yang menulisnya, kawan. Jangan lupa. Jangan kau karena terlalu percaya perkataan Allahmu, maka kau mengatakan kitab Mazmur itu hanya ditulis Daud. Tidak. Itu Mazmur atau nyanyian yang dinyanyikan oleh
rabi-rabi Yahudi dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Ada Daud, ada Asaf. Mana sampai pikiranmu ke situ? Mana sampai pikiranmu ke situ? Nah, itulah tentang Mazmur. Torah tadi sudah. Ini Torah tidak pernah membicarakan Muhammad. Tidak ada di sini Muhammad. Nah, demikian juga dengan Jabur, atau kalau kau menganggapnya Jabur itu bahwa itu adalah Mazmur. Bukan hanya perkataan Daud saja di situ, tetapi itu adalah nyanyian. Bahkan di situ ada nyanyian dari istri Samuel. Itu nyanyian. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan membuat satu pujian, dicatatlah itu di dalam kitab Mazmur. Nah, bagaimana dengan Injil? Tadi Torah, Jabur, dan Injil. Injil sekarang, Injil yang terakhir. Menahem Ali. Injil yang diimani orang Kristen itu bukan satu buku yang jatuh dari langit ke pangkuan anak-anak yang masih kecil. Bukan, jangan mimpi kau Menahem Ali. Injil itu ditulis oleh manusia. Bukan buku yang jatuh dari langit. Itu tidak kami percayai. Satu orang pun, orang Yahudi maupun orang Kristen di muka bumi ini, tidak ada yang percaya ada buku jatuh dari langit. Seperti yang ada di imanmu. Hanya di imanmu itu percaya, bagi kami itu dongeng. Bagi kami itu dongeng, Menachem Ali. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen, tidak ada yang percaya ada buku jatuh dari langit. Kalau Islam wajib percaya, karena itu firman Allah. Kan begitu. Nanti kau jadi kafir, Menachem Ali. Kau harus percayai itu ada buku, yaitu Injil yang jatuh dari langit. Injil yang kami percayai itu ditulis oleh manusia. Injil yang pertama itu, yang menulisnya adalah Matius. Siapa itu Matius? Rasul, murid Tuhan Yesus. Dia melihat lalu dia menuliskannya. Orang yang kedua menulis Injil yaitu Markus. Siapa itu Markus? Murid-murid Tuhan Yesus selain dari ke-12 rasul itu. Kenapa dia bisa menulis Injil? Karena Theophilus memerintahkan siapa yang melihat Tuhan Yesus berikan kesaksiannya. Lalu semua orang menulis, termasuk Markus. Lalu Markus menuliskan, dan dilihat biodatanya dia orang Yahudi, dan apa yang ditulisnya sama dengan yang ditulis Matius dan yang ditulis semua orang, maka dimasukkan ke dalam Alkitab. Itulah Injil. Orang yang ketiga menulis Injil itu Lukas. Siapa itu Lukas? Murid Tuhan Yesus di luar ke-12 rasul, yang diperintahkan oleh Theophilus untuk menulis semua kesaksian tentang Yesus. Dan Lukas menulisnya. Setelah Lukas menulisnya, maka dikanon ke dalam Alkitab. Kenapa? Karena Lukas itu orang Yahudi dan dia melihat langsung Tuhan Yesus. Penulis Injil yang ketiga adalah Yohanes. Siapa itu Yohanes? Rasul Yohanes. Dia mendapatkan apa yang dia tuliskan itu dilihatnya secara langsung, karena Yohanes itu adalah murid yang dikasihi. Dia melihat secara langsung kejadian-kejadian itu, maka dia menuliskan. Dan ketika dia mendapat penglihatan, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, dan tuliskanlah, dan tuliskanlah, dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis,
hal-hal apa yang terjadi di masa lalu yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, hal-hal yang akan terjadi di masa saat ini, dan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang atau eskatologi. Ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, semua tulisan-tulisan ini dikumpulkan. Itulah Injil. Bukan seperti yang dikatakan Allahmu. Injil diturunkan dari langit. Buku apa yang bisa diturunkan dari langit tidak rusak? Aduh. Acem. Kayak mana sih kau, Acem? Injil yang ada di pikiranmu itu tidak sama dengan Injil yang kami percayai. Injil yang kami baca di gereja itu tulisan-tulisan manusia yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus. Bukan satu kitab yang jatuh dari langit. Seperti yang ada di Al-Quran. Kami orang Kristen tidak percaya itu. Bagaimana mungkin ada buku yang jatuh dari langit? Kalau kau mau percaya itu, ya silakan saja. Tetapi kau jangan menyamakan Injil yang ada di Al-Quran dengan apa yang kami punya. Semoga kau paham. Acem. Cara berpikirmu kayak mana sih, Acem? Kok kau sama-samakan? Ya kita nggak bisa tinggal diam dong kalau kau menyamakan. Injilmu kan buku jatuh dari langit. Kau mau membantah perkataan Allahmu. Kau mau membantah perkataan Allahmu yang menurunkan Injil. Kalau kami orang Kristen memang berbeda, Acem. Injil yang kami baca itu, yang kami punya itu, tulisan manusia, bukan buku yang jatuh dari langit. Seluruh tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang yang menyaksikan Tuhan Yesus, seluruh tulisan-tulisan yang ditulis oleh murid-murid Yesus, diserahkan kepada Yohanes. Yohanes membaptis orang di Efesus, dan orang yang dibaptisnya ini menjadi uskup Smyrna. Siapa itu? Polikarpus. Semua tulisan itu diserahkan kepada Polikarpus. Lalu Polikarpus membaptis banyak orang. Salah satu yang dibaptisnya adalah Santo Irenaeus. Seluruh tulisan yang telah diterima Polikarpus dari Rasul Yohanes dan dari rasul-rasul lainnya diserahkannya kepada Irenaeus. Irenaeuslah yang berbicara dan menyerahkan itu kepada bapak-bapak gereja. Sampai sekarang masih disimpan di Vatikan. Bukan buku yang jatuh dari langit. Bagi kami itu dongeng. Jadi jangan kau sama-samakan. Acem. Kayak mana sih cara berpikirmu, Acem? Kok kau sama-samakan kitab kita? Injilmu itu bagi kami dongeng. Karena di dalam Al-Quran, Allah berkata, Injil itu diturunkan dari langit. Kalau kami tidak, Injil kami itu ditulis tangan oleh manusia. Bukan buku yang jatuh dari langit. Acem. Aduh, Acem. Saya hadir di YouTube untuk membongkar itu agar kalian jangan menyamakan lagi Tuhan kalian dengan Tuhan kami. Jangan sama-samakan lagi, Acem. Injilmu itu bagi kami dongeng. Ada pula buku dijatuhkan dari langit. Tapi karena itu adalah perkataan Allahmu di dalam Al-Quran, ya wajib kau imani. Kalau enggak kau jadi kafir. Acem. Udah pasti kau jadi kafir kalau kau tidak percaya itu.
Kalau kami, manalah ada orang Yahudi maupun orang Kristen yang mempercayai hal itu. Enggak ada, diketawain. Pasti diketawain, Acem. Pasti diketawain. Ada pula buku turun dari langit. Acem, Acem. Heran aku melihat kau. Jadi jangan kau sama-samakan lagi. Ketika kau menyamakannya, kami tidak akan tinggal diam. Karena fasilitas yang kau pakai, juga kami punya. Seperti handphone, YouTube. Kami juga punya. Jadi stoplah untuk menyamakan Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen. Bagi kami Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Bagi kalian itu firman Allah, silakan. Bagi kami Allah itu bukan Tuhan. Bagi kalian dia Allah, silakan. Kita berbeda. Mari kita berhidup sebangsa. Acem, Acem. Tuhan kita berbeda, agama kita saja berbeda. Bagaimana kau mau menyamakan Tuhan kita? Acem, Acem. Semoga kau paham apa yang kusampaikan. Dan aku melayanimu berdebat tatap muka, face to face, ataupun dari YouTube. Aku menggugat kenabian Muhammad. Silahkan kau menggugat Alkitabku. Dan itu tadi satu ya, yang paling penting itu. Kenapa ada masa patroh? Kenapa Muhammad tidak berani mengatakan dia menerima wahyu ketika Waroka masih hidup? Kenapa? Silakan. Silakan, dipersilakan dengan hormat. Oke, terima kasih kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang ingin membantu pelayanan anak Batak, jangan lupa kawan-kawannya untuk persembahan kasih untuk membantu pelayanan anak Batak ada di 7865 4685 39 kawan-kawan. Karena memang keberlangsungan channel ini tergantung terhadap kawan-kawan. Itu tergantung dari kawan-kawan yang ada di live chat. Keberlangsungan channel ini ya, itu tergantung dari kesetiaan dan kasih dari kawan-kawan di live chat. Nah, mungkin itu dulu yang kusampaikan dalam video ini. Aku akan membuat video dengan tempo yang sesingkat-singkatnya atau yang tidak terlalu panjang agar video ini cepat menyebar dan bisa menyebar dan sampai ke telinga si Manecem Ali. Agar dia tidak menyamakan lagi Injil yang ada di Al-Qur'annya dengan Injil yang ada di iman Kristen. Karena Injil yang dipercayai orang Kristen itu adalah tulisan manusia, bukan buku yang jatuh dari langit. Kami tidak pernah mempercayai ada buku jatuh dari langit. Tidak pernah kami percaya itu. Bagaimana mungkin ada buku jatuh dari langit? Tapi itu terserahmu, Acem. Terserahmu, Acem. Tetapi jangan kau sama-samakan. Jangan kau sama-samakan. Kami tidak pernah mempercayai ada buku yang jatuh dari langit. Nah, kawan-kawan, aku jujur aja, aku baru tahu Manecem Ali ini. Aku baru tahu. Selama ini aku menantang si Kaing Nama ya, mulai dari bulan Februari, tetapi dia pengecut ya. Jadi kita alihkan dulu ke si Macem Ali. Kita alihkan dulu ke si Macem Ali. Silakanlah kau Macem Ali. Berapalah kau, berdakwahlah kau dari Al-Quran. Untuk apa kau berdakwah dari Alkitab? Enggak usah kau campuri agama orang lain. Kecuali kalau kau berani berdiskusi, itu kecuali ya. Kecuali kalau kau berani merespon aku. Ingat, yang kugugat bukan apa-apa. Yang kugugat itu kenabian Muhammad. Biar bisa kau tangkis, aku memberitahukannya kepadamu, biar bisa kau tangkis, kau persiapkan literatur, kau persiapkan segala sesuatu untuk menangkis apa yang akan kugugat. Karena sampai detik ini, aku tidak percaya Muhammad itu nabi. Aku tidak percaya kalau Muhammad itu nabi.
Tidak ada nabi yang melakukan hal-hal yang seperti itu, yaitu tahanuts. Tidak ada nabi yang pernah bertahanuts. Tidak ada itu. Enggak usah capek. Tidak ada itu. Tidak pernah ada nabi yang bertahanuts. Ki Joko Bodo, ya. Sunan Kalijogo, ya. Tetapi nabi yang berasal dari Tuhan, dari kalangan Yahudi, tidak pernah ada yang bertahanuts. Macem-macem. Nah, terima kasih kawan-kawan. Ya, aku mengakhiri dulu video ini. Jangan lupa kawan-kawan ya, untuk membantu pelayanan anak Batak di 7865 468539. Kiranya Tuhan Yesus membalaskan. Tidak, kita bukan seperti orang Islam, bukan. Kita memberikan saja dengan tulus, tidak mengharap balasan kawan-kawan ya. Apa yang diberikan tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Artinya tidak usah mengumbar-umbar apa yang kita berikan. Tidak usah mengumbar-umbar apa kita orang Kristen kawan-kawan ya. Memberi dengan sukacita. Kawan-kawan, aku pernah seperti itu kawan-kawan. Aku tidak punya apa-apa, tapi ketika kulihat dia membuka donasi, ya aku bantu. Aku bantu dan tidak mengharapkan apa-apa, tidak. Karena aku tahu orang lain lebih membutuhkan daripada aku. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Aku akan mengganti judul lagi dengan tujuan video ini bisa sesingkat-singkatnya, agar video ini bisa singkat. Nah, ketika video ini singkat, maka penyebaran video ini bisa lebih cepat. Aku akan ganti judul lagi. Terima kasih kawan-kawan. Emenista batua perlingkuman di dek namomok debatama nomor 2 horas meta di parorot di pasu-pasu akah benataula. Tulubang masa tua tu sanggar mapori gabi nadiula sinur napinah di pasu-pasu puta nomor 2 debata mariteite tuata Tuhan Yesus Kristus. Saat solu masa tinogu tu bortean 1 3 ras to di rodang di bulan. Liling maida mangolu. Jala saat tu panggabean. Jala horas-horas. Totong madi ramoti Tuhan. Horas, damai Kristus bersama kita. Amin.